Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi kami, yaitu terkait dualisme gelombang partikel. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 ini, yaitu atas nama Juan, kemudian M. Raffi, Haryani, Hermianingsi, Imelda, Indah, Ismawati, Lailatul, Latifa, Lintang, dan Lubna. Ya, baik, langsung pada materi pertama, yaitu sifat gelombang dari partikel. Nah, adapun hal-hal yang terkait pada sifat gelombang dari partikel, itu yang pertama, gelombang de Broglie. Pada tahun 1924, Louis de Broglie, seorang ahli fisika dari Prancis, mengemukakan hipotesis tentang gelombang materi. Nah, gagasan ini adalah timbal balik daripada gagasan partikel cahaya yang dikemukakan oleh Max Planck. Louis de Broglie meneliti keberadaan gelombang melalui eksperimen difraksi berkas elektron. Nah, dari hasil penelitiannya inilah diusulkan materi mempunyai sifat gelombang di samping partikel, yang dikenal dengan prinsip dualitas, dengan H sama dengan tetapan Planck. Persamaan de Broglie dinyatakan lambda sama dengan H per M kali V. Kemudian hal terkait kedua, yaitu difraksi partikel. Difraksi adalah perilaku dari gelombang. Penjelasan difraksi partikel ini jika digunakan dengan cara klasik akan sangat sulit, karena difraksi partikel hanya dapat dijelaskan dengan mekanika kuantum. Puncak pola difraksi adalah orde ke-1 interferensi konstruktif. D sin psi sama dengan 1 lambda, di mana psi sama dengan 50 derajat. Untuk P sama dengan 54, dengan D sama dengan 2,15 A, sehingga panjang gelombang elektron lambda sama dengan D sin theta sama dengan 1,6 A. Kemudian hal terkait ketiga, yaitu partikel dalam kotak. Bagian A, partikel dalam kotak 1 dimensi. Syarat batasnya X lebih dari L, lebih besar dari L dan lebih kecil daripada 0, dan tidak pada batas X sama dengan 0 dan X sama dengan L, dengan persamaan gelombang psi A sama dengan sin Kx. Kemudian bagian B, partikel dalam kotak 2 dimensi. Pernyataan lain mengenai energi kinetik partikel, atau jika interaksi antar partikel diabaikan, dinyatakan E sama dengan N kuadrat dalam kurung A kuadrat P kuadrat per 2 kali ML pangkat 2. Kemudian bagian C, kita lihat partikel dalam kotak 3 dimensi. Jika diinginkan partikel berada dalam kotak, maka syarat yang harus dipenuhi adalah X lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada Lx, Y lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada Y, Z lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada Z. Bisa kita lihat pada gambar ilustrasi berikut. Nah, partikel dalam kotak EN sama dengan N kuadrat kali H kuadrat per 8 ML kuadrat, dengan N sama dengan 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Kemudian materi terkait berikutnya dijelaskan oleh teman kelompok saya, disilahkan. Baik, selanjutnya prinsip ketaktentuan. Prinsip ketaktentuan atau ketidakpastian yang diperoleh oleh Werner Heisenberg pada tahun 1927 menyatakan bahwa perkalian ketaktentuan kedudukan benda sama benda
delta X pada suatu saat dan ketaktentuan komponen momentum dalam arah X yaitu delta P pada saat sama lebih besar atau sama dengan H/4pi. Suatu ketidakpastian delta K dalam jumlah gelombang pada gelombang-gelombang de Broglie berhubungan dengan hasil-hasil partikel dalam suatu ketidakpastian delta P dalam momentum partikel menurut persamaan delta P sama dengan H delta K per 2pi. Karena delta X delta K lebih besar sama dengan 1/2, maka delta K lebih besar sama dengan 1/2 delta K, dan delta X delta P lebih besar sama dengan H/4pi. Lanjut. Pandangan bahwa cahaya menjalar sebagai sederet paket energi disebut foton, berlawanan langsung dengan teori gelombang cahaya. Menurut gelombang cahaya menyebar dari sumber seperti riak menyebar pada permukaan air. Jika kita jatuhkan batu ke permukaan air, energi yang dibawa cahaya menurut analogi ini terdistribusi secara kontinu ke seluruh pola gelombang. Menurut teori kuantum, cahaya menyebar dari sumbernya sebagai sederet konsentrasi energi yang terlokalisasi, masing-masing cukup kecil sehingga dapat diserap oleh elektron. Itulah sifat partikel dari gelombang. Selanjutnya dilanjutkan. Selanjutnya yaitu ada efek fotolistrik. Efek fotolistrik itu merupakan peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam akibat disinari sehingga bertumbukan dengan foton. Cahaya bersifat seperti partikel pada efek ini. Cara terjadinya efek fotolistrik yaitu yang pertama, ada frekuensi foton lebih besar daripada frekuensi ambang logam. Yang kedua, ada panjang gelombang foton lebih kecil daripada gelombang ambang logam. Yang ketiga, bila frekuensi foton lebih besar dari frekuensi ambang logam, maka energi foton sebagian digunakan untuk melepas elektron dari atom dan sebagian lagi untuk menambah energi kinetik elektron. Selanjutnya, ya di sini ada rumus untuk efek fotolistrik. Ada E sama dengan W tambah E maksimum. Yang selanjutnya ada E sama dengan HV sama dengan H C per lambda sama dengan energi foton. W sama dengan H V0 sama dengan H E lambda 0 sama dengan energi ambang. Ada energi kinetik sama dengan 1/2 MV pangkat 2 sama dengan energi kinetik. Yang terakhir ada EK max sama dengan Q kali V, di mana M sama dengan massa elektron 9 kali 10 pangkat min 31 kg. P kecepatan elektron, Q muatan elektron sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 16 C. P sama dengan potensial henti, energi kinetik maksimal, yaitu energi kinetik maksimum. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan kuantum cahaya akan radiasi dari berbagai panjang gelombang yang meradiasikannya. Kalau ia menganggap bahwa radiasi yang kontinu dalam satuan kecil, suatu anggapan teori elektron, rumus empiris ialah kali F sama dengan K maksimum plus H kali V0. H kali V sama dengan
isi energi dari masing-masing di kuantum cahaya datang, Kmax sama dengan energi fotoelektron maksimum. H kali V0 sama dengan energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan permukaan, terus yang diperlukan. N sama plus fungsi kerja. Selanjutnya, kok gak marah-marah sih? Sifat-sifat sinar X. Yang A, ditentukan oleh medan magnet maupun medan listrik. B, mempunyai daya tembus sangat tinggi. C, dapat menghitamkan pelat foto. Rumusnya, EK min E, QV sama dengan H, C per lambda minimum. Di mana EK sama dengan energi kinetik elektron yang menumbuk anoda dengan satuan joule. V sama dengan beda potensial. Q sama dengan muatan elektron, yaitu 1 kali 6 kali 10 pangkat min 16. Lambda minimum sama dengan panjang gelombang minimum sinar X dengan satuan meter. H sama dengan tetapan Planck sama dengan 6,6 kali 10 min 16. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya yaitu difraksi sinar X. Difraksi sinar X merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis padatan kristalin. Sinar X merupakan radiasi gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 1 astro. Berada di antara panjang gelombang sinar gamma dan sinar ultraviolet. Sinar X dihasilkan jika elektron berkecepatan tinggi menumbuk suatu logam target. Sinar X yang diperoleh memberikan intensitas puncak tertentu yang bergantung pada kebolehjadian transisi elektron yang terjadi. Transisi K alfa lebih mungkin terjadi dan memiliki intensitas yang lebih tinggi daripada transisi K beta, sehingga radiasi Ka yang digunakan untuk keperluan difraksi sinar X. Selanjutnya, yaitu efek kemudian efek Compton. Efek Compton sendiri merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Nah, efek Compton ini menyatakan bahwa foton dapat dianggap sebagai partikel yang bergerak sehingga mempunyai momentum sebesar berikut rumusnya, yaitu P sama dengan H per lambda sama dengan HF per C, di mana P itu momentum foton kilogram per meter per S, H-nya tetapan Planck, yaitu 6,6 kali 10 pangkat min 16, dan C 3 kali 10 pangkat 8 M per S, F sama dengan frekuensi foton, Hz, dan lambda sama dengan panjang gelombang foton. Nah, kemudian tumbukan foton dengan elektron berdasarkan percobaan Compton dapat disimpulkan bahwa setelah tumbukan, panjang gelombang foton bertambah besar, lambda lebih besar daripada lambda 0. Kemudian frekuensi foton berkurang, F lebih kecil dari F0.
Nah, besar pergeseran Compton dirumuskan dengan delta lambda sama dengan lambda aksen min lambda 0 sama dengan H per M0 dikurang dalam kurung 1 dikurang cos alfa, di mana lambda 0 adalah panjang gelombang foton sebelum tumbukan, lambda aksen sama dengan panjang gelombang foton sesudah tumbukan, satuannya meter, alfa sama dengan sudut hambatan foton, M0 sama dengan massa diam elektron, yaitu 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg, dan juga C 3 kali 10 pangkat 8 M per S. Di mana dalam efek Compton ini, Compton beranggapan bahwa foton dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, yaitu sebagai bentuk materi. Selanjutnya, ke-6, produksi pasangan. Produksi pasangan terjadi karena interaksi antara foton dengan medan listrik dalam inti atom berat. Jika interaksi itu terjadi, maka foton akan lenyap dan sebagai gantinya akan timbul sepasang elektron-positron. Kemudian, ketika muatan suatu sistem bernilai awal 0, maka dua partikel yang berlawanan muatannya harus diciptakan guna mengkonversi muatan. Untuk menggabungkan sebuah pasangan, foton datang harus memiliki energi yang setidaknya setara dengan energi diam pasangan tersebut, dan setiap kelebihan energi foton akan muncul sebagai energi kinetik partikel. Dan produksi pasangan tidak dapat terjadi di ruang hampa. Selanjutnya, aplikasi dualisme gelombang partikel. Mungkin kita pernah melihat pelangi atau warna-warni pada aspal yang basah. Nah, pelangi itu terjadi akibat dispersi cahaya matahari pada titik-titik air hujan. Adapun warna-warni yang terlihat di jalan beraspal terjadi akibat gejala interferensi cahaya. Gejala dispersi dan interferensi cahaya menunjukkan bahwa cahaya merupakan gejala gelombang. Dan gejala difraksi dan polarisasi cahaya juga menunjukkan sifat gelombang dari cahaya. Adapun aplikasi cahaya dalam kehidupan, yang pertama itu ada laser. Laser adalah singkatan dari light amplification by stimulate emission of radiation. Laser adalah salah satu sumber cahaya yang memancarkan berkas cahaya yang koheren. Laser masuk dalam kelompok cahaya monokromatik, seperti gambar yang tertera di samping. Yang kedua ada hologram. Penerapan laser dalam fotografi dikenal sebagai holografi. Teknik holografi adalah teknik pembuatan gambar-gambar 3 dimensi dengan menggunakan laser. Hasil yang diperoleh pada proses holografi disebut hologram. Seperti gambar di samping. Next. Yang ketiga ada serat optik. Dalam bidang telekomunikasi, cahaya dipakai untuk mengirim sinyal telepon dan internet melalui suatu kabel khusus yang disebut dengan serat optik. Kabel serat optik adalah suatu serat transparan yang dipakai untuk menghantarkan cahaya, misalnya laser. Dengan cara menggunakan kabel serat optik, data yang sedang dikirim akan sampai lebih cepat, karena kecepatan data tersebut sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km per jam. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Imelda. Ya, silakan dilanjutkan. Selanjutnya yaitu aplikasi gelombang cahaya dalam bidang teknologi.
Halo, Rek. Gimana nih, Rek? Ngelag ya? Yuk, lanjut, wis. Lanjut. Udah, bener. Ya. Tak ulangi ya. Selanjutnya yaitu aplikasi gelombang cahaya dalam bidang teknologi. Yang pertama yaitu sidik jari kimia. Ketika dipanaskan atau ketika bermuatan listrik, bahan kimia tertentu memancarkan radiasi pada warna atau panjang gelombang yang sangat spesifik disebut garis emisi. Yang kedua yaitu night vision kamera, digunakan manusia untuk melihat pada malam hari tanpa menggunakan lampu atau alat penerang, karena kamera ini menangkap sinar inframerah dan merubahnya menjadi sinar tampak. Contoh lainnya yaitu hologram 2 dimensi. Hologram terbentuk dari perpaduan dua sinar cahaya yang koheren dan dalam bentuk mikroskopik. Pengamatan akan melihat banyak gambar hasil rekonstruksi ulang dari pemantulan cahaya pada hologram sehingga terjadi gerak pada hologram tersebut. Yang keempat yaitu kompor tenaga surya. Prinsipnya adalah mengumpulkan panas dari cahaya matahari pada suatu titik digunakan cermin cekung agar cahaya dapat dipantulkan terpusat. Ketika cahaya terpusat, otomatis energi panas juga menjadi terpusat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya aplikasi gelombang cahaya dalam bidang teknologi, ada pemantulan cahaya sepeda atau mata kucing. Sepeda atau kendaraan selalu disertai alat pemantul cahaya, yaitu alat yang terdiri dari banyak pengumpul cahaya. Dalam bahasa Inggris ini disebut dengan warning reflector. Jika ada sedikit saja cahaya diterima pada malam hari, pemantul akan sangat terlihat sehingga dapat membantu pengendara lain di belakang atau di depan kendaraan. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh dualisme gelombang partikel. Saya bacakan untuk soalnya. Untuk mendapatkan panjang gelombang de Broglie 500 nm, elektron perlu dipercepat dari keadaan diam dengan beda potensial sebesar pembahasan 500 nm kali 10 7 meter. Tanya V. Maka rumuskan dengan lambda sama dengan H dibagi akar 2 Qm kali V. V dapat dicari dengan rumus H kuadrat dibagi 2 kali Q kali M lambda kuadrat. Didapatkan nilai untuk H pangkat 2, 6,67 dikali 10 pangkat negatif 34 kuadrat dibagi dengan 2 dikali 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dikali 9,1 dikali 10 pangkat negatif 31 dikali 5 kali 10 di pangkat negatif 7 kuadrat. Maka didapatkan hasil sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 6 volt atau 6 lambda kali V. Ya, baik. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti akan disediakan forum pertanyaan oleh dosen pengampu mata kuliah.